Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Ini kaitannya dengan tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak yang saat ini sudah memasuki modul 3 Pak. Modul 3 ini berbicara tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi dalam modul ini harapannya nanti saya bisa belajar dari Bapak tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan. Dan juga kan Bapak sudah cukup lama Pak ya memimpin sekolah ini kita. Tapi nggak jaminan 9 tahun ya Pak. Iya. Artinya tentu Bapak sudah pernah dan bahkan mungkin sudah sering ada dalam posisi-posisi harus mengambil keputusan-keputusan. Yang pertama yang ingin saya ketahui, selama Bapak memimpin sekolah ini, apakah ada satu atau dua kasus di mana Bapak ada dalam posisi dilema gitu Pak, harus mengambil keputusan yang mana sementara dua-duanya itu menurut Bapak ada dalam kategori yang sama-sama benar gitu. Kalau kasus, banyak kasus yang tapi ya karena itu tidak dibukukan kemudian tidak diarsipkan, mungkin banyak yang lupa gitu. Jadi bisa jadi kasus-kasus itu memang membutuhkan pemikiran atau mungkin pertimbangan-pertimbangan yang berat untuk diputuskan seperti apa bagusnya gitu. Terutama dilema-dilema tadi membutuhkan satu pemikiran, pertimbangan, yang pertimbangan-pertimbangan itu tidak hanya dari satu sisi saja kita ambil. Mungkin ada pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan aturan yang berlaku, pertimbangan kebijakan dan lain-lain. Dan pada dasarnya kalau saya pengambilan keputusan itu saya memilih yang semua akan bermuara kepada kebenaran itu sendiri. Artinya jangan sampai menyimpang terlalu jauh dari kebenaran, kemudian perkecil resiko kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul ketika kita mengambil keputusan nanti. Saja kalau pertimbangan saya. Selain itu Pak, saya mau tahu juga kalau misalnya Bapak dihadapkan pada kasus yang tadi itu antara dua hal, dua-duanya itu Bapak anggap benar, cara Bapak untuk memutuskan itu bagaimana? Cara memutuskan, saya belum pernah sih terlalu berat kasusnya sampai sholat istikharah gitu, Ya. belum pernah. Tetap saya mengambil keputusan itu dengan pertimbangan kebanyakan pertimbangan kemanusiaan, gitu ya, pertimbangan kemanusiaan dengan tidak meninggalkan aturan itu aja. Jadi dasarnya itu pertimbangan kemanusiaan dengan tidak meninggalkan aturan yang ada. Jangan kita terlalu berat kepada pertimbangan kemanusiaan tetapi aturan kita langgar. Saya nggak mau. Jadi tetap aturan itu sebagai koridornya untuk membuat suatu keputusan yang berupa sama-sama benar gitu mungkin ya, kalau kita anggap sama-sama benar. Walaupun ketika kita telusuri mungkin ada hal-hal yang ini pertimbangannya mungkin bisa lebih bagus gitu kalau kita ambil yang ini gitu, seperti itu. Dan juga ini Pak, saya kan selama ini memperhatikan juga Bapak sering mendapatkan tugas yang datang itu dari dinas Pak ya. Misalnya harus hadir di acara A, hadir di acara B gitu. Apakah Bapak pernah menemui momen di mana Bapak merasa bingung harus menghadiri acara itu atau tidak karena mungkin berbenturan dengan kepentingan lain? Ketika momen itu datang, sikap Bapak bagaimana? Sering seperti itu memang. Jadi kegiatan-kegiatan kita dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan kita yang lebih mulia mungkin di sekolah ini. Tetapi saya berpedoman bahwa saya punya pimpinan atasan yang memang harus kita loyal. Jadi memang kita harus loyal gitu. Kalau selama itu tidak terlalu melanggar gitu ya, kalau menurut saya tidak terlalu melanggar. Kalau memang itu sangat-sangat melanggar dan membentur aturan, saya tidak akan laksanakan itu. Jadi saya tetap berprinsip itu. Selama itu pelanggarannya mungkin sekecil mungkin, saya harus laksanakan. Artinya kalau Bapak dihadapkan pada pilihan untuk
menjalankan tugas dan kewajiban Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah, tapi di momen yang sama ada panggilan dari dinas Iya. mendahulukan yang dari dinas Pak, Saya dari sebagai dinas atasan. karena dia pimpinan kita sebagai atasan. Itu kalau kaitannya dengan urusan kedinasan Pak ya. Iya. Kalau yang ini Pak, mohon maaf, misalnya urusan pribadi Pak dengan keluarga di rumah atau urusan hal-hal yang bersifat pribadi seperti itu, pernah tidak Pak berbenturan dengan tugas Bapak sebagai Ya pernah juga sih. Jadi tinggal kita mengatur saja manajemen apa ya? Manajemen waktunya kita atur, kemudian pendelegasiannya kita atur, sehingga semuanya akan berjalan. tidak harus mengorbankan salah satu Pak, Tidak ya? harus mengorbankan, tidak boleh mengorbankan salah satu gitu ya. Kalau bisa diatur pendelegasian dan sebagainya, sehingga semua tetap berjalan. Kalau saya seperti itu. Berikutnya Pak, kalau berbicara soal langkah-langkahnya atau prosedurnya supaya saya sebagai yang belum tahu dan belum pernah mengalami bisa melihat gambaran konkretnya Pak. Kalau dihadapkan pada dua pilihan tadi itu, langkah Bapak untuk menyelesaikan ini. Langkah-langkahnya tetap kepada yang pertama mana yang lebih penting ya. Kemudian ketika kita mau mengambil keputusan tetap pertimbangan kita. Kalau saya mengambil keputusan ini dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa. Jadi ya, karena setiap kita mengambil keputusan pasti akan berdampak gitu ya. Entah berdampak itu negatifnya besar, positifnya kecil dan sebagainya. Nah itu yang perlu jadi pertimbangan, dampak berikutnya itu. Saya selalu seperti itu kalau mengambil keputusan, didukung oleh informasi dan data tadi, sehingga kita pada prinsipnya setiap pengambilan keputusan jangan terlalu menyimpang dari aturan yang ada. Saya kira itu juga sekaligus menjawab pertanyaan soal yang berikutnya Pak, tentang langkah yang dianggap efektif atau mungkin bahasanya Bapak sebagai kepala sekolah memberi saya tips gitu Pak untuk mengambil keputusan seperti apa ya tadi Pak ya. Jadi perhatikan dampaknya ya Pak, ya. terus melibatkan orang lain. Jangan menyimpang dari aturan, menyimpang dari jangan terlalu menyimpang gitu. Itu namanya kebijakan gitu ya. Jadi kebijakan itu kan aturannya ada, tetapi nggak pas gitu ya dengan aturan itu. Kita nyimpang dikit, nah itu namanya kebijakan. Jadi perlu kebijakan memang dalam pengambilan keputusan. Kalau ini Pak yang menjadi tantangan, mungkin selama Bapak menjadi pemimpin pernah menemui satu atau dua tantangan yang itu yang apa ya menjadi pikiran Bapak atau karena itu dianggap penting, tantangannya merupakan apa? Tantangannya kalau seperti saya di sekolah kecilnya hampir minimal gitu ya. Tantangannya hanya menyelaraskan saja antara kepentingan dinas, kebijakan dinas dengan kebijakan yang ada di bawah itu aja. Jadi menyelaraskan itu aja tantangannya. Jadi nggak seberapa seperti sekolah-sekolah lain mungkin lebih besar tantangannya. Kalau di sekolah kecil seperti saya ini ya tantangannya ya hanya menyelaraskan saja. Saya masih tertarik Pak soal kebijakan tadi. Artinya kan itu kita punya aturan, tapi pada praktiknya kita melihat juga di mana kita harus menyesuaikan maka menurut kebijakan itu. Bapak sebagai kepala sekolah kan memimpin kami Pak ya, guru yang dalam hal ini kan ya sudah merupakan manusia dewasa. Dalam melaksanakan tugas Bapak sebagai pemimpin sekolah Pak, ketika menemui guru yang dalam arti sulit diatur gitu, pendekatan yang dilakukan apakah keras itu diperlukan? Kalau saya pada dasarnya pendekatan yang saya lakukan itu pendekatan norma ya, aturan gitu. Dan pada akhirnya pelan-pelan saya gali kesadarannya jadi lebih enak ke situ. Apalagi sebagai muslim gitu ya. Paling enak ya. Kalau kita sudah berbicara tentang ibadah, maka selesai itu. Jadi kalau dia sudah nggak mau ibadah ya sudah saya biarkan saja begitu kan. Saya tinggal bicara aturan saja gitu. Tapi pada dasarnya, pada akhirnya saya akan menggali kesadaran dari rekan-rekan, dari Bapak Ibu guru. Kalau dia sudah sadar, itu nanti paling enak, semua akan berjalan sendiri. Jadi ada saya atau tidak ada saya di sekolah, maka
guru itu akan melaksanakan tugas dengan ikhlas. Itu yang saya mau gitu kan. Jadi seperti itu. Karena saya dari dulu seperti itu. Ada atau tidak ada sekolah-sekolah, saya melaksanakan tugas. Karena memang itu sudah tugas dan tanggung jawab saya di sekolah. Seperti itu. Untuk mencapai tujuan yang Bapak maksud tadi itu, misalnya membuat guru menjadi sadar akan tanggung jawabnya dan lain sebagainya, itu apa Bapak punya jadwal khusus Pak, supaya guru itu misalnya dalam arti Bapak gugur atau apa gitu Pak? Kalau jadwal khusus nggak ada, hanya memang kalau memang sudah terlalu parah ya, perlu penanganan khusus, ya kita buatkan jadwal untuk seperti itu gitu ya, jadwal pertemuan dan sebagainya. Kalau tidak, kita harus menyempatkan waktu untuk menjalin komunikasi lebih intens gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya komunikasi sebenarnya. Jadi mungkin ada hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang terjadi di bawah itu karena miskomunikasi, tidak pernah komunikasinya pimpinan dengan bawahan, sehingga yang dimau pimpinan yang dilakukan di bawah itu enggak pas gitu ya. Seperti itu kalau menurut saya. Berikutnya Pak, saya yakin sebetulnya dalam segala sesuatu kita pasti membutuhkan orang lain Pak ya. Ya. Ya, ingin saya tanyakan, Bapak sebagai pemimpin dalam melaksanakan tugas Bapak, dalam mengambil keputusan dalam setiap tanggung jawab yang Bapak ambil itu, Bapak meminta bantuan atau berkoordinasi dengan siapa yang Bapak ambil? Kalau saya tetap mengoptimalkan semua stakeholder yang dari sekolah, terutama wakil. Jadi ketika ada keputusan-keputusan yang merupakan itu keputusan lembaga, saya tidak akan memutuskan sendiri. Tetap saya libatkan wakil, guru dan semua yang ada di sekolah ini. Sehingga keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan bersama. Artinya ketika nanti terjadi efek yang tidak baik, maka ya kita tanggung bersama gitu ya. Jadi seperti itu. Saya tidak berani mengambil keputusan sendiri gitu, nggak berani saya. Tetap jadi saya komunikasikan paling tidak harus seperti apa. Yang terakhir Pak, sebagai seorang pemimpin, Bapak ketika melihat orang lain yang mungkin punya jalan juga untuk menjadi pemimpin seperti Bapak, saran Bapak apa? Saran saya, jadi menjadi pemimpin itu memang butuh kesempurnaan ilmu ya. Jadi tidak hanya dari segi satu sisi saja. Jadi butuh pengalaman-pengalaman yang memang itu suatu keterampilan mengelola, memanajemen, apakah itu sikap kita, waktu dan sebagainya. Artinya seorang pemimpin itu adalah seorang manajer. Jadi dia bisa mengelola konflik, dia bisa mengelola waktu, dia bisa mengelola yang ada. Jadi pada dasarnya itu kalau menurut saya. Nah itu butuh pengalaman, butuh skill, keterampilan yang memang tidak muncul begitu saja gitu ya. Tidak secara teoritis saja dia belajar, tapi dia harus menemukan konflik-konflik yang membuat jiwanya matang gitu kalau menurut saya. Jadi tidak tiba-tiba jadi pemimpin itu enggak. Ya. Itu sudah semua Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk waktunya dan ilmunya ya Pak. Sama-sama. Bapak selalu diberi kesehatan. Amin. Agar bisa melanjutkan tugas sebagai pemimpin sekolah. Saya mohon. Amin.
sih menurut saya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya dilema etika itu. Ketika ada persoalan itu terus duduk bareng, mereka saling merasa benar gitu. Ternyata apa namanya semua persoalan menurut saya itu selesai dengan cara itu, Pak. Jadi bangun duduk, komunikasi bersama, kemudian ada setelah terbangun emosional, pendekatan emosional, terus dengan cara keluarkan itu saya akan segera apapun soal bisa selesai. Itu pengalaman, beberapa pengalaman kami. Luar biasa Pak. Jadi memang kalau saya dapat di sini salah satu kuncinya untuk menyelesaikan masalah antara satu dengan yang berbeda dengan komunikasi ya Pak. Yang tentunya Pak, kalau tadi kan bercerita tentang Bapak sebagai pemimpin dan guru-guru yang Bapak pimpin ya Pak. Artinya dengan orang lain, kepentingan orang lain. Kalau dengan kepentingan Bapak sendiri Pak, apakah Bapak pernah mengalami Pak, misalnya kepentingan Bapak sebagai pemimpin di sekolah berlimpah dengan kepentingan Bapak di rumah dengan keluarga? Dan rasanya bagaimana? Iya. Beberapa memang sering ya Pak. Kebetulan karena saya punya disumpah juga. Disumpah, selain disumpah sebagai kepala sekolah. Kalau kepala sekolah bilang ya disumpah, hanya dapat SK gitu. Tapi saya punya pengabdian di luar sana, yang itu disumpah. Misalnya beberapa saya jadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Selatan, jadi di jajaran kanwiliahnya. Terus saya juga di FKDM juga Kabupaten, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Terus kemudian saya juga dimandati juga sore itu di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Selatan. Ya sering sih saya mengalami apa ya perbenturan seperti itu Pak Teguh. Tapi yang saya dahulukan yang pertama yang di madrasah, tapi saya selesaikan satu persatu seperti di madrasah ini, karena di awal sudah kami bangun komunikasi yang baik. Kemudian satu dengan yang lainnya peran-peran itu lah, tupoksi dari kepengurusan apa yang ada di madrasah ini sudah kami serahkan sepenuhnya, bahwa kurikulum, kesiswaan dan sebagainya sudah tahu tanggung jawab masing-masing. Terus saya malah kadang diperlukan itu ketika terjadi misalnya ada masalah nih yang besar, biasanya kan masalah yang di sekolah itu ya Pak, biasanya ditangani dulu oleh wali kelas nggak sanggup nanti ke wakil kesiswaan atau ke bagian namanya konseling. Nanti kalau nggak sanggup baru ke waka ini, kalau mereka nggak sanggup lagi baru ke saya ini. Tapi alhamdulillah selama ini ya semua persoalan-persoalan yang tercatat itu bisa diselesaikan di di level wakil kesiswaan. Terus yang untuk mengatasi yang peran yang lain, karena saya sudah disumpah itu tadi ya, ketika ada panggilan, ada tugas, saya jadi panitia ya. Jadi sering-sering saya terhitung sekitar 4 kali lah jadi ketua ketua tim verifikasi kemudian tempat beribadah ya. Yang ini sudah selesai karena sudah kondusif gitu, baru geser ke tugas-tugas berikutnya. Tapi alhamdulillah yang ini tadi sudah dikondusif
honor yang baru-baru itu. Tapi saya sampaikan seperti itu, tetaplah nggak bisa kita meninggalkan apa ya, sesuatu yang sudah diperbuat oleh orang walaupun sekecil apapun itu. Pun itu terjadi ketika nanti jenengan-jenengan semua nanti sudah masuk ke posisi itu ya, itu dulu yang sekarang belum sertifikasi, misalnya nanti ke sudah sertifikasi, terus pengalaman kerja di situ bertahun-tahun, terus kita kasih apresiasi ya, alhamdulillah aman-aman saja. Berikutnya Pak, ini dua pertanyaan terakhir. Kalau dalam pengambilan keputusan itu tentu nggak bisa sendiri ya Pak. Sejauh ini yang paling sering atau Bapak andalkan untuk berkomunikasi menyelesaikan masalah siapa siswa? Iya. Dua contoh Pak. Kalau yang persoalan apa namanya di internal gitu, yang kaitannya dengan ini, saya komunikasi dengan wakil guru. Karena kebetulan beliau wakil guru itu apa, seorang apa ya, yang bisa handlein gitu. Ketika saya tidak ada atau guru tidak ada, beliau bisa menjadi sosok yang bisa menyelesaikan lah, mengondisikan di beberapa ini yang sering gitu. Kemudian ketika ada persoalan-persoalan yang kaitannya dengan guru dengan siswa, itu biasanya wakil kesiswaan dengan bagian modul itu yang biasanya dominan memahami betul ya, karena setiap tindakan atau apapun mereka guru itu atas dasar catatan-catatan yang sudah mereka buat, tidak asal apa namanya buat apa putusan dan sebagainya, tapi lihat dulu catatan kayak apa gimana misalnya ya, karena beberapa kali kasus gitu. Artinya memang betulan ini nggak bisa saya juga menjalankan cuma diri saya sendiri atau hanya beberapa orang, tapi semuanya saling memberi give lah gitu. Ketika saya butuh ini, alhamdulillah ya semuanya siap. Tapi yang terkait dengan apa namanya persoalan baik internal eksternal ya sering saya bicara itu bakal kurikulum gitu. Terus baru berikutnya wakil yang lain ketika ada beberapa persoalan sifatnya apa ya belum gitu, nggak terlalu urgent gitu, mungkin gitu. Terakhir nih Pak, kan tugas sebagai kepala sekolah itu amanah ya Pak. Oke. Amanah itu kan berarti diberikan. Kalau misalnya nanti saya atau rekan-rekan yang lain diberi jalan untuk punya amanah yang sama, Bapak punya saran apa Pak? Saran untuk Amal paling tidak ada lain lagi. Karena orang yang amal itu yang paling penting pertama itu apa ya, rasa ikhlas itu. Ikhlas itu kan paling berat. tidak diucapkan, Tidak diucapkan sudah dijalankan. Karena saya setelah apa dieling-eling saya itu yang namanya definisi ikhlas itu ternyata melupakan sesuatu yang kita lakukan. Itu berat banget tuh Pak. Ketika misalnya pada satu kesempatan misalnya kok kita lagi nggak suka dengan seseorang, sementara kita pernah berbuat baik kepada orang itu, ya kadang-kadang itu muncul lagi kan, bukan biar orang. Nah yang paling sulit memang ikhlas itu. Tapi ya lambat laun keikhlasan itu sebetulnya bisa saja kita belajar lah lambat laun. Terus saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan bahwa pemberian Tuhan apa yang Tuhan berikan ke kita itu kan ya apa ya, sifatnya sementara saja ya. Dengan mampu kita roda saya ya pun baru tuh ya pun bahasa gitu. Ketika Tuhan itu menghendaki kita jaya atau ya saat tidak kurang-kurang Tuhan itu beri jalan itu. Tapi pun sebaliknya ketika Tuhan berkehendak sebaliknya itu nggak pernah jalan gitu. Dia selalu menyampaikan ya saya kepala sekolah memang, tapi ya jangan sepenuhnya kan teman-teman itu nganggap saya itu orang yang paling ini, jangan, kita ini sama. Hari ini saya iya kepala sekolah, tapi kan besok-besok saya bukan lagi kepala sekolah, sampean digantikan saya dan saya harus hormat juga kejadian. Artinya nggak ada rasa apa ya itu mungkin kelebihannya itu Pak Teguh ya, sehingga kami ini lebih kekeluargaan itu lebih akrab itu karena saya sendiri nggak pernah pokok jadi terlalu guru kamu harus gini, nggak pernah saya. Dia memahami ini foto-foto kita bersama-sama keluar gitu. Terus ayo bareng-bareng kita nawai sendiri yang ikhlas. Karena apa ini?
biasa maju. Nah begitu beliau meninggalkan pendidikan ini, koyo-koyo digulung kabeh gitu loh Pak Teguh. Nah memang apa ya, ada rahasia apa saya tidak tahu, terutama di madrasah ya Pak Teguh. Madrasah yang hampir nyaris apa namanya, bisa dibilang nggak terlalu inilah pemerintah memperhatikan madrasah. Ya bayangin aja kalau di sekelas SD SMP di kabupaten itu punya kepala dinas yang langsung membawahi SD SMP. Nah kalau kami madrasah dari mulai MI, MTS itu cuma kasih di kabupaten, di Kanwil cuma ada kabir gitu. Di pusat yang ngurusin madrasah di